Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran kimia. Oke, pertemuan kali ini Bu Caca mau bahas mengenai struktur atom. Seperti yang udah Bu Caca ceritakan kemarin di kontra pembelajaran, kali ini kita akan mengulik lebih jauh mengenai apa sih itu atom. Oke. Oke, Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, dari sini teman-teman, dalam agama kita, sekecil apapun mengenai kejahatan, kebaikan kita itu akan dipertimbangkan. Itu sangat akan mempengaruhi kehidupan kita dan amalan-amalan kita. Pun yang ada di dunia ini. Di dunia ini, benda-benda ternyata terbentuk dari sesuatu hal yang sangat kecil. Nah, sesuatu hal yang sangat kecil ini selanjutnya disebut dengan atom. Oke, Bocah sini ambil kertas. Ini ada sobek kertas. Bocah sobek-sobek. Oke. Bocah sobek sampai bagian terkecil. Ini bagian terkecil sampai kita nggak bisa ngebagi lagi. Oke. Sampai kita yang nggak bisa bagi lagi ini udah nggak bisa dilihat. Nah, suatu benda kalau disobek-sobek atau dibagi terus-menerus, maka akan menemui titik di mana dia itu nggak bisa dibagi lagi. Nah, titik yang nggak bisa dibagi lagi itu disebut dengan atom. Nah, pemikiran ini awal mulanya itu disampaikan sama Pak Demokritus. Jadi Pak Demokritus ini sebenarnya seorang filsuf. Dia itu memikirkan suatu benda ini dibentuk dari sesuatu yang kecil, kecil, kecil dan sangat kecil. Nah, membentuklah suatu benda itu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai atom itu sebenarnya apa sih gitu. Bu Caca perlihatkan video setelah ini. Let's ask this question. How many atoms are in a grapefruit? Well, let's assume that the grapefruit is made up of only nitrogen atoms, which isn't at all true, but there are nitrogen atoms in a grapefruit. Well, to help you visualize this, let's blow up each of the atoms to the size of a blueberry. And then how big would the grapefruit have to be? It would have to be the same size of, well, actually, the Earth. That's crazy. You mean to say that if I filled the Earth with blueberries, I would have the same number of nitrogen atoms as a grapefruit? That's right. So how big's the atom? Well, that's really, 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 really small. And you know what? It gets even more crazy. Let's now look inside of each atom. That's the blueberry, right? What do you see there? In the center of the atom is something called the nucleus, which contains protons and neutrons. And on the outside, you'd see electrons. So how big is the nucleus? Well, if atoms are like blueberries in the Earth, how big would the nucleus be? You might remember the old pictures of the atom from your science class where you saw this tiny dot on the page with an arrow pointing to the nucleus. Well, those pictures, well, they're not drawn to scale, so they're kind of wrong. So how big is the nucleus? So if you popped open the blueberry and were searching for the nucleus, you know what? It would be invisible. It's too small to see. Okay, let's blow up the atom, the blueberry, to the size of a house. So imagine a ball that is as tall as a two-story house. Let's look for the nucleus in the center of the atom. And you know what? It would just barely be visible. So to get our minds wrapped around how big the nucleus is, we need to blow up the blueberry up to the size of a football stadium. So imagine a ball the size of a foot. Oke, tadi udah dijelasin mengenai suatu atom yang merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, karena kecilnya itu, saking kecilnya, kita ataupun para ilmuwan, para saintis itu nggak bisa ngelihat bentuknya seperti apa sebenarnya gitu. Jadi entah itu si atom bentuknya bola kah, atau bentuknya kotak, atau bunga, kita sebenarnya nggak tahu. Nah, cuman para ilmuwan untuk mempermudahnya membentuk suatu model atom. Nah, dari model-model atom ini, jadilah kita dapat memahami unsur-unsur yang ada di bumi. Who are these men? Ada yang kenal teman-teman? Ini ada 4 bapak-bapak yang bersejarah dalam kehidupan kimia gitu. Kira-kira ada yang kenal?
Oke, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak yang tadi tentang atom. Sebenarnya gambaran atom menurut mereka itu seperti apa sih gitu. Nah, ini dalam sejarah perkembangan model atom ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi kita akan pelajari model atom menurut Bapak Dalton, kemudian ada model atom menurut Bapak Thomson, kemudian ada menurut Rutherford, kemudian ada Niels Bohr, kemudian yang terakhir ini ada model atom menurut Chadwick. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai teori atom Dalton. Ya, John Dalton ini Bapak Dalton. Jadi udah terkuak ya gambarnya teman-teman. Yang pertama ini tadi adalah foto dari Bapak Dalton. Nah, untuk teori atom Dalton itu ada beberapa postulatnya atau intinya. Jadi yang pertama ini atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi udah nih atom itu udah stuck. Dia itu udah nggak bisa dibagi-bagi lagi gitu. Itu yang pertama postulatnya menurut Bapak Dalton. Nah, kemudian yang kedua atom digambarkan seperti bola pejal. Ini bola pejal. Ini gambarnya teman-teman. Bola pejal itu seperti kalau kalian tahu itu seperti tolak peluru, bola buat tolak peluru itu. Nah, jadi dia itu padat. Nah, itu teori atom Dalton mengatakan bahwa si atom seperti bola pejal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menurut Dalton suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Artinya misal Bu Caca punya, anggaplah ini sebongkah dari unsur tembaga. Nah, di dalam unsur tembaga ini dia itu disusun sama atom tembaga, yang lainnya gitu. Ini misal, nah di sini ada atom tembaga nih. Anggap aja ini titik-titiknya adalah atom tembaga. Jadi dalam tembaga itu ya udah isinya atom-atom tembaga gitu. Nah, misalnya Bu Caca punya lagi sebongkah besi. Nah, sebongkah besinya di dalamnya itu ya isinya cuman si atom besi, atom besi, atom besi, atom besi. Nah, ini menurut si Dalton. Jadi dari atom-atom besi yang berkumpul jadi satu terbentuklah si sebongkah besi tadi. Itu menurut teori atom Dalton. Kemudian kita bahas mengenai kelemahan dari atom Dalton. Nah, sebenarnya kelemahan teori dari Bapak Dalton ini berawal dari adanya kelistrikan atau gejala kelistrikan pada suatu materi. Nah, kalian mungkin pernah bereksperimen atau coba-coba iseng nempelin penggaris nih, penggaris digesek-gesek di rambut kalian yang kering dan tidak berminyak. Terus lama-kelamaan ada serpihan kertas kalian tempelin gitu. Terus kan tertarik nih antara si penggaris sama si kertas. Nah, itu kan merupakan salah satu gejala kelistrikan. Berarti kan di materi ini atau di atomnya, jadi kan materi berarti kan di dalamnya ada atomnya ya, dapat saling tarik-menarik gitu, ada gejala kelistrikannya juga. Nah, si atom Dalton ini nggak mampu menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian kelemahan yang kedua mengenai ternyata si atom ini bukan merupakan bagian terkecilnya, tetapi ada bagian kecil lagi yang disebut dengan subatomik. Nah, si Dalton kan belum mampu menjelaskan itu. Nah, untuk kelemahannya ini akan ditunjang atau akan diperbaiki sama teori yang berikut. Nah, untuk kelemahan-kelemahan dari teori atom Dalton ini, kemudian kita bahas mengenai teori atom yang selanjutnya. Jadi selanjutnya itu di tahun 1900, para saintis tuh udah mulai berpikir, kok bisa ya terbentuk, misal di sini ada air, kok bisa ya air itu terbentuk. Kemudian ini kok bisa ya si lampu menyala gitu. Kok bisa ya ada ini garam, kok bisa ya garam ini berbentuk kristal gitu. Kok bisa ya ini air berbentuk cair gitu. Nah, para saintis ini udah mulai berpikir ke sana, ke arah sana gitu. Nah, kemudian di tahun 1932 para ilmuwan itu mulai menjelaskan bagaimana si atom ini bergabung membentuk suatu materi tadi. Tadi misal ya kayak yang jelas itu tadi ada buah apa itu, misal ada buah apel. Nah, buah apel ini kan terdiri dari unsur-unsur si apel ini.
Nah, kok bisa sampai membentuk itu unsur-unsurnya itu gimana caranya gitu, intinya seperti itu. Nah, nanti selanjutnya para saintis atau para ilmuwan ini menjelaskan bahwa si atom ini mengalami yang namanya reaksi kimia gitu. Nah, itu nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, kita bahas mengenai model atom menurut Bapak Thomson. Nah, menurut Bapak Thomson ini nantinya model atom digambarkan seperti buah semangka. Jadi kalau kalian buka buah semangka, itu kan ada biji-bijinya yang menyebar merata gitu ya. Anggap aja ini biji-bijinya, ini titik-titik biji-bijinya. Nah, biji-biji ini atau titik-titiknya ini digambarkan sebagai elektron. Nah, kenapa sih Bapak Thomson ini sampai bisa menggambarkan seperti ini? Nah, tadinya elektron ini ditemukan dari adanya katode. Nah, tabung sinar katode ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini gambaran mengenai tabung sinar katode. Nah, tabung sinar katode ini awalnya ditemukan sama Bapak Ferdinand Braun. Tabung sinar katode berupa tabung hampa dari kaca, kemudian dialiri arus listrik. Nah, ini arus listriknya. Nah, arus listrik ini dialiri searah dari kutub positif yang disebut anode, kemudian ke kutub negatif yang disebut dengan katode. Nah, jadi dari ini dulu, positif dulu, elektrode. Nah, ini elektrode ini tadi yang positif disebut dengan anode. Terus yang negatif disebut dengan katode. Nah, bila tabung tersebut dialiri arus listrik yang cukup kuat, akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, untuk aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju ke kutub positif disebut dengan sinar katode. Nah, sinar katode ini diketahui setelah penyempurnaan tabung sinar katode oleh Sir William. Nah, ini sifat dari sinar katode. Nah, sinar katode ini merambat dari garis lurus kutub negatif ke kutub positif. Jadi kan dari ini, dari katode yang negatif ke anode yang positif. Kemudian sinarnya ini dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik ke kutub positif. Nah, ini kan ada positif plate sama negatif plate. Nah, ini yang dimaksud adalah medan magnetnya. Jadi kemudian yang nomor 3, sifat sinar katode tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektrode yang dipakai. Nah, setelah William Crookes menemukan tabung katode, pada penelitian tentang sinar katode dilanjutkan oleh Bapak John Thomson yang kemudian mendapati bahwa sinar katode sebenarnya adalah materi yang ukurannya sangat kecil. Nah, materi ukurannya sangat kecil ini disebut dengan elektron. Ya Allah jeleknya. Untuk lebih jelasnya, Bu Caca tunjukkan animasi dan video berikut. However, in 1886, Goldstein came upon positively charged radiations in a gas discharge, which he termed as canal rays. These radiations led to the discovery of the proton. The mass of a proton was about 2,000 times that of an electron, and it carried a positive charge. Around the year 1900, J. Thomson conducted experiments on the beams of particles inside a glass tube called a cathode ray tube. He found that the particles were attracted to the positive terminal of the tube. Thomson concluded that the particles must be negatively charged and called these particles electrons. An electron has a negligible mass and has a charge of -1. These discoveries made the scientists believe that an atom was divisible and made up of electrons and protons. What they didn't know at the time was how these electrons and protons were arranged within an atom. They tried to understand this arrangement through various experiments. J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding.
The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. This can also be explained through the example of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red, fleshy part of the watermelon, while the electrons are embedded into the atoms like the seeds of the watermelon. The oppositely charged particles are held together by electrical force of attraction. Thomson concluded that an atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere. An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal. As per Thomson's conclusion, the electrons were embedded in a sphere of positive charge. This conclusion, however, was incorrect. Thomson asserted that the positive charge spread through the atom held the negatively charged electrons due to electrical forces. This assertion failed to explain many experimental observations. Tadi di model atom Thomson menjelaskan bahwa model atom itu seperti bentuknya buah semangka. Nah, di dalamnya itu ada biji-biji. Nah, biji-bijinya itu merupakan elektron yang tersebar merata. Tapi kemudian atom Rutherford menanyakan benar nggak sih gitu, elektron-elektron ini tersebar merata gitu. Nah, akhirnya Rutherford bekerja sama dengan Hans Geiger dan Ernst, yaitu melakukan eksperimen penembakan sinar alfa. Nah, ini sinar alfa ini ditembakkan ke lempengan emas. Ini lempengan emas, ini yang bisa lingkar, ini lempengan emas. Nah, lempengan emas ini dia itu sangat tipis. Kalau kalian bayangin ini bentuknya lebih tipis dari selembar tisu. Nah, pas ditembakin sinar alfa, ini kan ini ya sinar alfanya di sini. Nah, pas ditembakin kok ternyata sinar alfa ini ada yang diteruskan. Ini ada yang diteruskan ke sini, ada yang lurus. Kemudian ada yang terbiaskan. Kemudian ada yang justru dipantulkan ke sini. Nah, padahal ini kan lempengannya kan sangat tipis ya. Kalau dari tisu kan harusnya kayak diteruskan semuanya. Nah, tapi ternyata malah ada yang dipantulkan. Nah, sebenarnya yang dipantulkan ini apa sih gitu. Ini gambarnya tadi. Ini ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat animasi berikut. In 1910, Rutherford and his co-workers were studying the angles at which alpha particles were scattered as they passed through a thin gold foil. Most of the alpha particles passed through undeflected. However, a few were found to be scattered at large angles, some even back in the direction from which they had come. This meant that they had collided with an object much more massive than the alpha particles themselves, yet so small that only a few alpha particles encountered them. This atomic level view shows what is happening. Most of the atom is occupied by the low mass electrons. The nucleus is small and massive. When an alpha particle encounters a nucleus, it is scattered at a large angle. Nah, kemudian ini model atom Rutherford tadi. Tadi kan udah dijelaskan, atom ini ternyata memiliki inti dari sebagian massa. Nah, inti ini sebenarnya kalau kalian bayangin nih ya, kalau lihat stadion. Nah, stadion itu kan besar banget. Nah, intinya itu, inti itu bolanya, bola yang sekecil itu disebut dengan inti. Nah, intinya ini ternyata ada proton sama neutron. Di inti diisi sama proton sama neutron. Ini model atomnya si Rutherford. Jadi ini si elektronnya. Udah, ini yang dapat Bu Caca sampaikan. Selanjutnya ada kuis, silakan nanti dikirimkan melalui WA Bu Caca.